Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tasya dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan membahas latar belakang dari makalah pembuatan sempol tahu. Seperti yang kita ketahui, di era modern saat ini ada banyak berbagai varian makanan dan minuman yang beredar di kalangan masyarakat. Namun sangat disayangkan, fenomena tersebut banyak membawa dampak negatif, mulai dari kandungan makanan itu sendiri, apakah makanan itu sehat untuk dikonsumsi oleh kalangan masyarakat ataukah tidak. Di mana dengan adanya berbagai varian makanan dan minuman yang unik dan kreatif, di situ juga ada pedagang yang sangat curang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisnis makanan adalah bisnis yang senantiasa terus-menerus bertahan dengan meningkatnya kebutuhan kuliner masyarakat. Bisnis yang sedang hangat dibicarakan yaitu sempol, di mana sempol tahu ini sama dengan cilok, cimol, dan juga sosis telur. Namun, sempol sangat unik dari yang lainnya. Keunikan sempol yaitu berada pada tusuknya, di mana tusuk yang digunakan harus panjangnya sampai dengan 30 cm. Sempol saat ini yang berada di Kota Malang sangatlah bervarian, mulai dari sempol tahu, sempol ayam, dan juga sempol ikan. Yang pertama, di sini kami tidak mau memikirkan keuntungan terlebih dahulu. Kami hanya memikirkan bagaimana cara kami memasarkan dan bagaimana cara kami untuk membuat pelanggan tertarik dengan usaha yang akan kami jalankan. Di antara banyak jenis usaha yang kami lihat di internet, kami memilih sempol tahu karena menurut kami sempol tahu sangatlah mudah dan juga bahan-bahannya sudah ada di pasaran. Perkenalkan, nama saya Elvira Maharani Nawir akan melanjutkan pembahasan materi bab 1 yang telah dibawakan oleh Nadia Tasya. Sebagian besar penjual sempol menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan, seperti di tempat umum yang banyak dilalui orang. Rata-rata penjual sempol menjajakan barang dagangannya menggunakan gerobak kecil yang dibawa dengan motor dan bahkan hanya didorong menggunakan tangan saja. Para pedagang dalam hal penyajian jajanan sempol seperti menggoreng sebagian besar tidak memakai sarung tangan, tidak mencuci tangan sebelum memegang sempol, dan tidak memakai penutup kepala. Hal tersebut akan memudahkan bakteri terkontaminasi ke dalam makanan. Di antara banyaknya jenis usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, salah satu usaha yang dimiliki daya tarik tinggi adalah usaha sempolan tahu abadi milik Pak Asep. Alasannya karena usaha ini tidak sulit untuk dijalankan dan juga jumlah peminat dan pembelinya juga cukup banyak. Masih menjadi salah satu pilihan jajanan atau cemilan bagian masyarakat. Dalam menjalankan usaha, sempolan ini juga tidak sulit. Pelaku usaha biasanya hanya perlu menjaga kualitas dan rasa sempolan untuk dapat menarik minat pembeli dan menjaga loyalitas pelanggannya. Usaha sempol Pak Asep ini telah berdiri kurang lebih selama 10 tahun, tepatnya sejak tahun 2009. Namun seperti saat ini, usaha sempol tahu Pak Asep memiliki inovasi sehingga usaha ini memerlukan pengembangan produk baru. Sangat erat kaitannya dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha meningkatkan penjualannya. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Memulai menjalankan usaha sempol memang harus menyiapkan modal, di mana modal usaha nantinya digunakan untuk membeli peralatan serta bahan baku. Jajanan khas Kota Malang ini tengah booming di berbagai daerah Indonesia. Kepopuleran makanan ini membuat peluang bisnis sempol turut diperhitungkan. Sempol sendiri merupakan sejenis makanan yang rasanya tidak jauh beda dengan cilok. Pasalnya, pembuatan sempol cukup mudah dan
terbilang sederhana, serta pemasarannya yang laris manis membuat bisnis sempol terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menerjuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, PGMI 2C. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh Elvira Maharani Nawir. Bab 2. Kajian teori. Menurut Wahyuningsih, sempol merupakan makanan yang termasuk dalam kategori jajanan. Nama sempol sendiri diambil dari tempat jajanan itu yang berasal dari desa Sempol, yang merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sempol merupakan makanan fenomenal ini dari kota Malang yang saat ini sedang tren di masyarakat karena cara penyajian yang berbeda. Sebelum masuk ke pasaran, produk ini belum tentu akan diterima dengan baik oleh masyarakat, seperti halnya produk sempol yang sudah ada. Pembuatan sempol diawali dengan penimbang bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan formulasi. Komposisi makanan ini antara lain tepung tapioka, daging, air, bawang putih, garam, dan merica. Sempol sendiri merupakan jenis makanan yang rasanya tidak jauh berbeda dengan cilok. Sempol memiliki tampilan yang cukup sederhana dengan ciri khas cukup bumbu yang digunakan sangat panjang. Bisnis sempol memang bisa dibilang masih hangat atau baru. Peluang untuk bisnis sempol terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Tak semua penjual sempol mengetahui bagaimana sejarah atau bagaimana orang memulai mengenal sempol. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Salsabila tentang sempol tahu. Sebelum masuk ke pasaran, produk sempol tahu ini belum tentu diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat karena salah satunya tentang kesehatan dan kebersihan. Dalam produk sempol tahu ini tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti pengawet sehingga dapat dikonsumsi bagi kalangan anak-anak hingga dewasa. Bahan-bahan sempol tahu terdiri dari 10 potong tahu, 3 butir telur, 4 sendok makan bumbu, 4 sendok makan tapioka, 1 bungkus bawang putih, 2 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan lada bubuk, 3 batang daun bawang, dan 1 bungkus tepung roti. Jenis usaha kecil ini sangat membuat dan sangat penting terhadap perekonomian masyarakat karena biaya pembuatannya masih sangat mudah dijangkau bagi kantong masyarakat maupun mahasiswa dan pelajar lainnya. Meskipun sempol tahu tidak menggunakan bahan dasar daging, tapi sempol tahu juga banyak peminatnya di kalangan masyarakat karena menggunakan bahan dasar yang berbeda. Meskipun tidak menggunakan daging, sempol tahu juga banyak diminati karena sempol tahu beda dari jajanan yang lainnya dan di kalangan masyarakat lebih memilih jajanan yang baru dibanding jajanan yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari PGMI 2C. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas pada pemateri sebelumnya. Nah, yaitu visi, misi, serta cara pemasaran yang tepat. Yang pertama, visi dan misi. Visi ini sendiri adalah gambaran yang harus diwujudkan atau harus terwujud di masa depan. Gambaran yang harus diwujudkan ke depannya. Contohnya,
banyak cara pemasaran yang bisa kita lakukan untuk pada pemasaran sempol tahu ini. Contohnya bisa dibagikan ke toko-toko untuk dijual, bisa dibawa ke pasar tradisional, pasar modern, atau seperti yang kita kenal di kota Palopo ini, yaitu ada pasar sentral. Tetapi menurut saya pemasaran yang tepat pada kondisi seperti ini, di mana wabah ada di mana-mana dan kita disuruh di rumah saja. Menurut saya pemasaran yang tepat pada saat ini yaitu pemasaran online, di mana kita menggunakan teknologi, kita memanfaatkan teknologi dengan menggunakan handphone atau laptop untuk memasarkan online apa yang kita jual. Contoh adalah sempol tahu. Kita menjual sempol tahu, dimasukkan ke sosial media seperti Facebook, WA dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.